Yang kedua, kita buka di dalam Yohanes 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Setelah Maria tanya kepada Tuhan Yesus tolong mereka, ya kan? Tetapi Ibu Yesus, Maria, berkata kepada pelayan-pelayan, ya. Jadi Yesus sudah jawab, apa yang kamu mau perbuat bagiku untuk lakukan, Ibu? Waktuku belum tiba. Ya kan? Yesus sudah bilang, waktuku belum tiba. Tetapi Maria tetap ngomong ke pelayan-pelayan ini. Tipikal ibu-ibu, betul. Maksa pokoknya, nggak masalah. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Wah, ya kan? Langsung ngomong. Terus ayat yang ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Terus, ayat yang ke-7 yang terakhir. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Sampai sini, kita tahu endingnya, kita tahu apa yang dibuat Tuhan, kita tahu mujizatnya. Tetapi di sini ada yang menarik, saudara-saudara. Pada waktu Maria mengatakan kepada pelayan-pelayan itu melakukan apa yang didengar. Ini yang menarik. Kenapa? Kalau saya jadi pelayan-pelayan itu, mendengar apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, saya nggak mau lakukan. Kenapa? Nggak masuk akal, benar nggak? Tempayan-tempayan pembasuh, bak-bak buat basuh kaki, dibuat cedok air. Ya kan? Sudah kasih cedok air, dimasukkan lagi, terus dikasihkan kepada pemimpin acara. Dirasakan, loh, bayangkan, tempat buat basuh kaki, betul ya, basuh kaki, diisi air, dimasukkan ke tempatnya anggur, dicedok buat diminum. Kira-kira masuk akal enggak? Enggak masuk. Kira-kira jijik enggak? Jijik luar biasa. Betul ya? Dan ini pelayan-pelayan itu lakukan. Ini aneh gitu loh. Dilakukan saudara-saudara. Pada waktu dilakukan, mujizat terjadi. Dan hal yang kedua yang saya sampaikan di sini, lakukan apa yang Tuhan Yesus mau perintahkan. Betul ya? Lakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Seringkali kita merasa apa yang Tuhan perintahkan itu nggak masuk akal. Seringkali perintah-perintah Tuhan itu nggak enak buat kita, bahkan kita nggak suka. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus perintahkan kita lakukan, ada sesuatu yang terjadi. Dan ini yang berbeda, betul ya? Dan pada waktu itu, jujur, pada waktu Tuhan kasih perintah, sama seperti Tuhan perintahkan Abraham mengorbankan Ishak di gunung. Perintah, sama berbicara tentang perintah. Pada waktu Abraham dikasih perintah sama Tuhan, pergi naik ke gunung, persembahkanlah anakmu Ishak. Bagaimana rasa hati Abraham? Saya punya anak, saya pada waktu dengar firman itu, saya merasakan kalau jadi Abraham, apa yang saya lakukan? Nggak usah dikorbankan begitu ya, nggak usah dikorbankan langsung dibunuh, enggak. Anak saya mesti korbankan, harus pelayanan di gereja, begitu aja saya mikir. Benar nggak? Mikir luar biasa loh. Anak saya kalau di gereja dibuat pelayanan begini, nanti capek, nanti sakit hati. Bagaimana rasanya? Benar nggak? Bagaimana rasanya? Dan pada waktu saya berpikir demikian, Tuhan tunjukkan kalau ketaatan itu penting. Sesuatu hal yang kamu lihat nggak masuk akal, yang kamu lihat mungkin nggak baik, tetapi kamu lakukan, kamu ikut perintah Tuhan. Dan ini yang terjadi saudara-saudara. Pada waktu pelayan-pelayan itu cuma ngikutin. Yang disuruh Tuhan gak masuk akal, ikuti. Kita juga sama. Bagaimana cara kita bisa mengenal Tuhan kalau kita gak ikut perintah Tuhan? Gak mungkin. Pertama kali kita dapat masalah, ya seringkali kita pasti dapat masalah. Tetapi apakah kita ikut perintah Tuhan atau enggak, itu beda cerita. Kalau kita ikut perintah Tuhan yang gak masuk akal itu, ada sesuatu yang terjadi. Tuhan akan terus ngomong sama kita. Tetapi pada waktu kita gak ikut perintah, stop sampai di sana. Seringkali orang Kristen stop pada waktu gak masuk akal. Otak kita bicara. Betul? Ini gak masuk akal.
ini doesn't make sense. Sudah, nggak mau. Ya kan? Kita tolak. Kenapa? Karena ini nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Nggak suka kita. Nah, bicara pikiran, bicara hati, ini yang kontrol hidup kita. Benar nggak? Hidup kita selalu dikontrol sama hati pikiran. Kalau hati kita senang, pikiran kita masuk akal, kita lakukan. Betul? Kalau hati kita nggak senang, pikiran nggak masuk akal, nggak mungkin kita lakukan. Dan seringkali perintah-perintah Tuhan itu yang kita nggak senang dan juga nggak masuk akal. Salah satu contoh. Pada waktu Tuhan kasih perintah, maaf kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Di dalam pikiran kita pasti nggak masuk akal. Kenapa? Musuh kok kita kasihi. Betul kan? Dalam hati juga kita nggak bakal suka. Musuh kita bisa kasih, nggak mungkin. Dan inilah perintah Tuhan. Perintah Tuhan berbicara bukan sesuatu hal yang kita suka. Perintah Tuhan berbicara bukan sesuatu hal yang masuk akal. Perintah Tuhan itu absolut. Perintah Tuhan itu melakukan. Nah, di sini yang berbeda saudara-saudara. Kita lebih suka untuk melakukan apa yang kita suka daripada kita melakukan perintah Tuhan. Saya kasih contoh. Pada waktu kita disuruh untuk rajin. Contoh gampang, rajin. Rajin ini maklum untuk semua orang harus rajin. Betul ya? Tuhan perintahkan rajin. Tetapi kita suka apa? Kita suka malas-malas. Betul nggak? Jujur, saya juga suka malas-malas. Kemalasan tuh bisa kali 2, saudara-saudara. Di kantor tuh rasanya, wah, denger lagu Christmas tuh udah ngetiknya pelan. Betul. Nah, aduh, santai begitu ya. Tetapi kerjaan tetap ada kan? Perintah Tuhan tetap rajin. Betul ya? Terus, apalagi? Kalau kita diperintahkan Tuhan untuk apa? Contoh, hidup sehat. Ya, hidup sehat umum juga kan? Umum. Hidup saya tadi mungkin disinggung kan. Ada yang sudah ibu-ibu ya kan, sudah punya anak, sudah nggak bisa olahraga, sudah malas begini. Nah, tetap kita harus hidup sehat. Saya sedikit kesaksian tentang hidup sehat. 3 tahun lalu saya itu kena COVID, saudara-saudara, dan saya nggak bisa bangun 6 bulan. Dan pada waktu itu, diagnosa dokter, dia bilang bahwa darah saya kental, dan pada waktu itu kena serangan jantung juga, dan lain sebagainya. Dia bilang begini, penyakit ini akan ada di kamu seumur hidupmu. Jadi seumur hidupmu kamu harus hidup sehat. Kalau kamu nggak hidup sehat, ya selesai sudah. Begitu ya. Dan pada waktu itu saya memutuskan untuk hidup sehat sesuai dengan saran yang terus dibilang sama Pak Fengki waktu itu. Kenapa selama waktu saya COVID, Pak Fengki itu kumpulnya sama saya, bukan sama Bu Ivon. Selama 1 tahun saya itu tiap hari ke apartemennya Pak Fengki. Kenapa? Saya yang bagian live streaming gitu ya. Saya terus ngomong, terus Pak Fengki itu selalu komplain. Dia panggil saya itu Jo, saya lihat kamu semakin hari semakin gendut. Tambah lama tambah gede, sofa ini sampai gak cukup. Ini luar biasa. Ayo ikut, selalu dia ngajakin. Ayo ikut renang, ikut gym, ikut push up, ikut apa. Saya cuman, gak bisa pak. Begitu. Dan betul, waktu itu saya besar sekali, 110 kilo. Iya, 110 kilo. Dan gendut sekali, botak gitu ya. Duduk gitu di sofanya Pak Fengki. Wah. Dan betul, saya rasakan, hidup sehat itu harus kita usahakan, saudara-saudara. Bangun pagi, jalan, makan kita atur. Nggak enak, kita nggak suka. Tetapi kalau untuk pelayanan Tuhan, ini harus kita lakukan. Benar nggak? Sesuatu yang kita nggak suka, tapi kita lakukan, itu bisa buat Tuhan. Amin. Dan ini, apa yang Tuhan suka? Kita buka dulu di dalam Hosea 6 ayat yang ke-6. Sebab Tuhan, aku besar nih Tuhan, sebab Tuhan aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ini kesukaan Tuhan, saudara-saudara. Tuhan lebih suka kasih setia, Tuhan lebih suka pengenalan akan Allah. Daripada apa? Daripada liturgi.
Daripada apa? Daripada persembahan. Daripada apapun yang kita buat. Ini yang Tuhan suka. Sering kali kita nggak melakukan ini. Kasih setia berbicara tentang apa? Kita terus mengasihi dan kita tetap setia. Ini sangat susah. Kenapa? Kesetiaan itu perlu waktu. Pengenalan Tuhan juga perlu waktu. Nggak mungkin kita kenal Tuhan secara instan. Kenal, nggak bisa. Perlu waktu. Dan ini yang Tuhan sukai. Adanya kasih setia dan mengenal Tuhan. Setiap hari kita berusaha mengenal Tuhan, itu yang Tuhan suka. Kita tiap hari mengenal Tuhan atau enggak? Ya kan? Setiap pagi apa yang kita buka? Kita buka WhatsApp dulu, ya kan? Kita buka Instagram dulu, atau ada yang buka TikTok dulu, ada. Gitu ya. Buka yang lain-lain banyak, mungkin bisnis, mungkin news atau apapun. Kita sering pertama kali di dalam bangun tidur, kita bukan cari Tuhan, tetapi kita cari sesuatu yang lain. Dan ini yang Tuhan gak suka. Memberikan waktu yang sisa buat Tuhan. Benar gak? Ayo, sama. Saya juga mengalami, gak cuma saudara begitu ya. Kalau mau tidur, lupa berdoa. Duduk, berdoa dulu lah, ya kan. Supaya gak dosa-dosa amat, ya kan. Gak begitu. Sering kali kita kasih waktu yang sisa buat Tuhan, betul? Tetapi waktu yang utama kita buat hal-hal yang lain. Buat kesukaan kita, buat hobi kita, buat bisnis, buat anak-anak, buat yang lain. Hari ini kita mau belajar satu hal, berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Apa yang waktu yang terbaik buat Tuhan? Kita tentukan sendiri, saudara-saudara. Kalau menurut saudara-saudara, waktu terbaik buat Tuhan adalah pagi hari, kasih waktu itu buat Tuhan. Atau kan mungkin kalau pagi hari masih setengah nyawanya Pak, belum kopi, ya sudah, setelah kopi cari Tuhan. Boleh juga, betul kan? Atau mungkin, Pak saya nggak bisa, saya orangnya malam, baru bangun aja baru sore gitu ya. Terserah gitu ya. Yang terbaik kita lakukan. Nggak tentu harus waktu ini, enggak. Yang terbaik kita kasih. Amin. Jangan kasih waktu yang sisa, kasih waktu yang terbaik. Amin. Terus yang terakhir saudara-saudara. Yang terakhir kita buka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jelas ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Inilah firman Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan katakan, lakukanlah segala perintahku. Kalau kamu tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, kamu sedang tidak mengasihi Tuhan. Pada waktu kamu melakukan perintah-perintah Tuhan, kamu sedang mengasihi Tuhan. Jadi pada waktu kita sedang melakukan perintah Tuhan, janganlah kita malu atau ragu pada waktu kita nyanyi, I love you Lord. Betul? Seringkali kita bingung, wah cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, bagaimana? Saya nggak merasakan deg-degannya, betul ya? Nggak merasakan merinding-merindingnya, mungkin nggak merasakan yang lain-lain. Nggak perlu, saudara-saudara. Kalau kamu sedang menuruti segala perintah Tuhan, ketahuilah kita sedang mengasihi Tuhan. Amin. Sama seperti anak-anak. Saya punya 2 anak, saudara. Anak-anak saya itu, saya katakan cukup nakal. Ya. Saya katakan, menurut orang lain mungkin sangat nakal, tetapi menurut saya cukup nakal. Pada waktu saya perintahkan, jangan berdiri-berdiri, dia malah berdiri-berdiri. Betul ya? Jangan lompat-lompat, dia malah lompat-lompat. Jangan turun dari ranjang, dia malah turun dari ranjang. Menurut saya perlakuan ini bukanlah perlakuan yang baik. Betul loh? Dan ini menurut orang tua pasti normal namanya anak. Tetapi menurut saya ini nggak normal. Apa yang saya perintahkan dia lakukan sebaliknya. Ini yang menurut saya jengkel gitu. Ketemu anak, seneng nggak? Seneng. Cinta nggak? Cinta. Tapi pada waktu dia lakukan itu, hati ini jengkel luar biasa. Betul? Apalagi mamanya, kalau saya mungkin lebih sabar, mamanya lebih nggak sabar gitu. Jadi kalau ada mamanya, wah, langsung naik lagi. Dia cari begitunya. Dan ini yang selalu kita lakukan. Bayangkan, kita sama Tuhan. Kita jadi anak-anaknya Tuhan. Tuhan perintahkan, jangan lakukan ini, kita malah lakukan. Gimana rasanya? Sama saudara-saudara. Ngerti ya? Dan itulah yang Tuhan mau kita rasakan. Kalau kamu melakukan perintah Tuhan, kamu nggak perlu sampai kerasa gimana Tuhan menyentuh hatimu, nggak perlu, ya kan? Perlu sampai bergetar-getar, nggak perlu. Kamu tahu pada waktu kamu melakukan perintah Tuhan, kamu sedang mengasihi Tuhan. Amin. Firman yang terakhir, saudara-saudara, sangat cepat sekali.
Yohanes 15 ayat yang ke-14, dibalik. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku, kata Tuhan. Ya kan? Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sekali lagi kita mau katakan sama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini privilege luar biasa, saudara-saudara. Menjadi sahabat Tuhan, predikat sahabat. Ini nggak main-main. Betul nggak? Siapa sahabat Tuhan? Setahu saya, Abraham. Betul? Sahabat. Kalau kita itu menjadi sahabatnya presiden, itu sudah gimana begitu ya. Ini jadi sahabatnya Tuhan. Itu privilege yang luar biasa. Dan dia yang katakan kepada saudara, bukan saudara bilang ngaku-ngaku, oh Tuhan sahabatku. Enggak. Tuhan yang berkata kepada setiap kita, kamu adalah sahabatku. Itu anugerah saudara-saudara. Dan pada waktu kita diberikan anugerah itu, Tuhan katakan apa? Kamu harus berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Lakukan. Dalam bentuk sahabat ini loh. Adakah sahabat melakukan apa yang tidak disukai sama sahabatnya? Enggak. Sahabat selalu berusaha untuk menyukakan hati sahabatnya. Itu adalah seorang sahabat. Dan apa yang di advantage dari seorang sahabat? Apakah keuntungan dari seorang sahabat? Pada waktu seorang sahabat temannya punya masalah, dia akan tolong. Betul? Sama seperti pada waktu dia tolong Abraham, dia juga akan tolong kita. Sama seperti pada waktu dia sertai Abraham, dia juga akan sertai kita. Sama seperti Tuhan memberkati Abraham, Tuhan juga akan memberkati kita. Amin, saudara-saudara.